Alhamdulillah bagusnya pada kesempatan ini adalah keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah semua sama ya, kita keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Semoga kita semuanya sehat walafiat, termasuk Bapak juga para guru yang ada di SDN 1 Cibante. Nah Bapak, sebelumnya mohon maaf ini izin saya selaku calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk mewawancarai yaitu pimpinan sekolah. Kebetulan pimpinan sekolah di sekolah saya pribadi yaitu Bapak selaku kepala sekolah, pimpinan saya di SDN 1 Cibante. Saya mendapatkan tugas di modul 3.1 untuk mewawancarai pimpinan ataupun kepala sekolah di induk atau di kepala sekolah yang ada di SDN 1 Cibanteng ini. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai pada kesempatan hari ini, Pak? Alhamdulillah, ya, bagus. Terima kasih atas kesediaan atau partisipasi Pak Agus dalam mengikuti kegiatan program sekolah penggerak. Memang itu merupakan salah satu program pemerintah yang harus kita dukung, harus kita laksanakan. Apalagi sekarang Pak Agus ada tugas mengenai misalkan tugas modul 3.1 itu ya. Terima kasih dan kita Bapak bersedia untuk diwawancarai sebagaimana kita itu berbagi ilmu lah. Bagaimana pengalaman kita di sekolah, kita berbagi ilmu, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Bapak sangat bersedia dan ucapkan terima kasih. Iya. Sama-sama, begitupun saya Pak, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancarai pada kesempatan hari ini. Saya mungkin akan menanyakan beberapa hal terkait dilema etika ataupun rujukan moral tentunya yang ada di SDN 1 Cibante sesuai dengan yang Bapak pimpin. Barangkali di sekolah ini ada kiranya hal-hal kedilemaan ataupun rujukan moral yang dirasa mungkin perlu tindak lanjut ataupun penyelesaian bagi Bapak pribadi ya, selaku kepala sekolah di SDN 1 Cibanteng ini. Yang pertama mungkin Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus ataupun problematika yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di SD Negeri 1 Cibanteng ini Pak? Ya mungkin Pak Agus ya, saya yang melihat, kalau kita melihat dalam kegiatan ya baik itu kegiatan kita di sekolah terutama, baik itu kegiatan guru maupun kepala sekolah, memang dalam pelaksanaannya itu kita menemukan beberapa hal atau beberapa kasus yang perlu kita selesaikan, perlu kita musyawarahkan, perlu kita rundingkan. Memang kasusnya banyak. Kadang-kadang kasus itu dalam penyelesaian kasus itu ada kasus yang misalkan kita itu ada kasus yang dikatakan kita baik, ada juga kasus-kasus itu dikatakan itu kurang baik, tapi ya, dalam pengambilan keputusannya itu kita itu harus selektif. Banyak kasus itu kadang-kadang keputusan itu yang kita ambil itu kurang baik, tapi memang itu yang harus dilaksanakan, harus diputuskan oleh kita. Memang ada yang dinamakan tadi kata Pak Agus ya, dinamakan dengan dilema etika, ada yang dinamakan rujukan moral. Itu memang ada yang bertentangan antara yang baik dengan yang kurang baik, ada juga yang baik dengan yang baik, tapi di antara yang baik itu mana kita harus menentukannya yang mana. Mungkin kasus-kasus yang terjadi di sekolah terutama misalkan di antara kepala sekolah dalam istilahnya dengan guru-guru juga, di guru dengan murid, banyak kasus-kasus ya yang perlu kita selesaikan, perlu kita tindak lanjuti dan perlu kita mengambil keputusan yang sesuai yang dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Mungkin itu Pak dalam mengidentifikasi kasus. Iya, mudah-mudahan ya Pak itu menjadi dampak yang baik dengan keputusan yang Bapak ambil selaku pimpinan di sekolah ini. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan
keputusan tersebut di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan ataupun beberapa kepentingan yang sama-sama benar mungkin atau sama-sama mengandung nilai nih, dari nilai kebijakan yang Bapak ambil di sekolah ini. Apakah keputusannya itu diambil eh, ada kepentingan tertentu ataupun kepentingan tersebut diambil dari ada beberapa lagi kepentingan dari tindakan yang Bapak ambil di dalam keputusan itu. Dalam pengambilan keputusan ya yang tadi yang berkaitan dengan kasus dilema etika, baik kehidupan moral, itu yang pertama-tama sebelum kita mengambil keputusan yang kita tindak lanjuti nanti, pertama kita melihat dulu kasusnya sejauh mana, dan itu kasusnya sejauh mana, kemudian keterlibatan di orang-orang itu sampai sejauh mana orang-orang terlibat dalam kasus tersebut. Itu perlu kita pahami itu ketika identifikasi. Kemudian kita mengidentifikasi juga kalau kita mengambil suatu keputusan misalkan yang diambil itu yang misalkan kurang baiknya, yang dikatakan kurang baik atau jelek ya misalkan yang bertentangan. Nah, kita identifikasi juga bagaimana nanti kita setelah mengambil keputusan itu apakah ya efeknya apa? Apakah akan berimbas lebih baik atau kurang baik? Nah, itu yang perlu kita paham. Jadi kita untuk mengidentifikasi, untuk mengambil keputusan itu kita harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus tersebut, dari keterlibatan dalam kasus tersebut, personalnya semua, apakah hanya individu dengan individu atau semua warga sekolah terlibat. Nah, itu setelah itu kita musyawarahkan tetap dalam pengambilan keputusan. Ya, kepala sekolah juga tidak sendiri, kita itu harus melibatkan dengan orang lain, dengan stakeholder yang ada, dimusyawarahkan supaya nanti dalam pengambilan keputusannya minimalnya mengambil apa kebaikan untuk terutama di lembaga kita. Mungkin itu bagus dalam identifikasi kasus. Iya, terima kasih. Di pertanyaan selanjutnya Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur Bapak seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah SDN 1 Cibanteng, baik itu terhadap perangkulan warga sekolah, mungkin bisa saja di luar adanya guru ataupun siswa, katakanlah warga sekolah yang ada di luar lingkungan sekolah kita. Bagaimana cara Bapak merangkul bisa dikatakan warga masyarakat tersebut agar mungkin suatu permasalahan yang ada di sekolah itu mungkin bisa diketahui oleh warga masyarakat, tetapi mereka pun juga nantinya bisa memberikan masukan-masukan agar penyelesaian masalah di sekolah ini terbantu nih Pak. Ya, nah itu Pak. Terima kasih Pak Bos. Jadi tadi ya dalam pengambilan keputusan ya kita meninggalkan langkah-langkah ya, tadi yang pertama yang lebih utama itu kan lihat dulu kasusnya, melihat dulu kasusnya. Setelah kita melihat kasusnya, apakah kasus itu melibatkan seluruh warga sekolah atau melibatkan orang per orang. Setelah kita tahu dari kasusnya apa, kemudian kadang-kadang ya kasus itu bisa diselesaikan waktu itu juga, tapi kemudian ada juga kasus yang perlu pemikiran, perlu pembahasan, perlu menggunakan langkah-langkah untuk penyelesaiannya, untuk prosedur kasus. Nah, selain daripada itu juga setelah kita dipikirkan langkah-langkah prosedurnya, kemudian kita bermusyawarah dengan stakeholder yang ada. Kadang-kadang kita melibatkan misalnya komite sekolah, tapi itu berkaitan dengan bagaimana kasusnya yang terjadi di sekolah kita itu. Jadi tidak semua kasus itu harus melibatkan orang banyak, tidak. Tapi bagaimana kasusnya, kedalaman kasusnya, jenis kasusnya. Kadang-kadang kasus ini perlu diselesaikan waktu itu juga ya, diselesaikan dengan waktu itu juga. Atau kasus ini adalah kasus yang perlu pemahaman atau perlu istilahnya mengidentifikasi dulu ya, atau mengungkapkan pemikiran. Nah, itu juga sama, itu melibatkan gitu. Tapi kan kita itu punya tujuan, dengan apa tujuannya apa?
Dengan menyelesaikan kasus itu, kita itu ada imbasnya kepada sekolah kita, ada nilai baiknya kepada sekolah kita. Itu yang perlu dipikirkan itu mungkin baru dalam mengambil langkah-langkah ya, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian kasus. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya nih pertanyaannya, hal-hal apa saja nih yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif, bahkan menurut Bapak ini lebih efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini pengambilannya mungkin hal yang dirasa lebih efektif nih ini dari Bapak sendiri. Yang dirasakan Bapak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di sekolah kita, baik itu personal, baik itu mengenai kelembagaan, yang intinya kita itu harus terbuka, harus bekerja sama ya dengan guru-guru yang ada di kita, dengan tokoh-tokoh yang ada di kita. Insya Allah itu yang dirasakan Bapak efektif dengan dalam penyelesaian masalah itu. Kadang-kadang dalam penyelesaian masalah personal baik lembaga juga, kalau diselesaikannya ya misalkan oleh kita sendiri itu kan tidak akan berjalan lancar, tapi dengan kita bermusyawarah, dengan kita mencari tahu lah masalah ini bagaimana, kita mengambil dari setiap sumber yang dipercaya, baik dari personal guru yang kita diambil, kemudian kita ditelaah bagaimana nanti setelah mencari sumber-sumber yang diambil dari setiap guru, dan kita musyawarahkan, berarti pengambilan keputusannya harus seperti ini. Jadi kita tuh jangan mengambil keputusan itu bagaimana kita sendiri saja, sudah sekolah keputusannya harus ini, tidak, tapi kita itu harus berdiskusi, harus bermusyawarah dengan semua warga yang ada di sekolah kita itu, tapi kita selektif. Bagaimana masalah itu, apakah itu masalah itu perlu diberitahukan kepada orang lain, atau masalah itu perlu diinformasikan kepada orang lain, itu tergantung kepada masalahnya. Itu mungkin bagi yang efektif, terutama kami itu melaksanakan dengan cara musyawarah atau mencari atau meminta bantuan dari rekan-rekan yang ada di sekolah kita. Jadi itu mungkin dari yang paling efektif itu dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi tetap berkolaborasi ya, berkolaborasi itu diutamakan. Tidaklah satu masalah itu udah saja diselesaikan, diputuskan oleh kepala sekolah, tidak, tapi kita itu harus merangkul berbagai pihak supaya nanti keputusannya itu yang diambil itu kita bisa dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Iya. Baik, selanjutnya Pak, ini pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini mungkin merupakan tantangan di dalam diri pribadi Bapak selaku pimpinan sekolah, terutama di dalam pengambilan keputusan tersebut di dalam kasus-kasus ataupun dilema-dilema yang ada terjadi di sekolah ini, baik dilema etika maupun kehidupan moral. Itu mungkin Pak tantangannya bagi Bapak sendiri itu apa? Dalam menyelesaikan sebuah kasus memang itu banyak tantangan yang merupakan suatu motivasi bagi kita. Tantangan itu merupakan motivasi bagi kita. Salah satu contohnya tantangan yang ada kita itu harus mengetahui bagaimana karakter warga sekolah kita. Karakter ini begini, karakter ini bagaimana, itu harus kita hapus semua. Itu merupakan tantangan bagi kepala sekolah. Jadi misalkan kepala sekolah itu harus berada di orang tersebut, di setiap orang itu harus berada, itu harus tahu ini begini, ya itu harus ada di sana. Misalkan yang B begini, kita harus berada di sana. Nah, itu yang pertama tantangannya, harus mengetahui karakter, misalnya kepribadian, ya misalkan kepribadian dari personal kita yang dibina oleh kita, yang ada di lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan dalam mengambil keputusan. Tadi kadang-kadang kita itu kita misalkan kepala sekolah, terutama bapak, tapi yang dihadapi itu kan berbagai macam. Kadang-kadang ada usianya yang lebih tua. Kadang-kadang gitu juga harus dipertimbangkan. Bagaimana kalau kita itu mengambil keputusan itu supaya ya orang yang lebih tua dari kita itu memahami keputusan yang akan diambil oleh kita itu merupakan salah satu tantangan. Itu tantangan yang lebih utama tadi, kepribadian, kemudian menghadapi
orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih senior dari kita, tapi kita harus mengambil keputusannya. Itu merupakan tantangan bagi kita. Makanya kita belajar sebelum kita jadi sama di guru juga kan. Kita itu ada teman-teman, ada permasalahan itu juga sama. Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan teman? Bagaimana menyelesaikan masalah antara orang tua, ya, orang tua kita, murid kita, yang murid-murid kita? Bagaimana itu menyelesaikan itu harus dipahami oleh kita semua. Kita juga harus, oh orang tua ini begini, anak ini begini. Nah itu harus kita itu harus masuk di sana supaya kita mengetahui kepribadian. Mudah-mudahan dengan masuknya kita di orang tersebut mengetahui kepribadiannya, mengetahui wataknya, sosialnya, insya Allah permasalahan-permasalahan yang timbul itu akan dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin itu Pak, merupakan tantangan bagi kita. Jadi tantangan itu mungkin kalau misalkan ada 7 guru, kita selaku pimpinan sekolah mengetahui dari 7 karakter tersebut. Minimal kita itu mengetahui, apalagi kita sudah ada di dalamnya, jadi kita mengetahui oh ini harus kesini. Mungkin kalau kita sudah tahu ada di dalamnya, kadang-kadang kita bisa mengalirkan ke suatu arah itu akan lancar. Beda dengan kita ini ke utara, saya misalkan bapak ke selatan, otomatis tidak akan bertemu, tidak akan sinkron seperti itu. Makanya kita itu harus tahu lah, minimal tahu di antara teman-teman kita itu oh ini harus memahami lah. Sungguh memang dilema sekali ya Pak, menjadi seorang pimpinan, apalagi Bapak selaku kepala sekolah, untuk mengetahui berbagai mungkin karakter baik itu dari para pendidik yang ada di sekolah maupun muridnya. Baik Pak, selanjutnya mungkin apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat langsung atau memiliki sebuah jadwal, misalkan untuk menyelesaikan ini tidak serta-merta hari itu juga seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin bisa saja di waktu yang lain, apakah langsung di tempat tertentu, bagaimana nih prosedur yang Bapak ambil dalam penjadwalan pengambilan keputusan tersebut? Bisakah di tempat itu juga dengan hari itu juga, ataupun seperti yang Bapak katakan di awal tadi, bisa saja di hari kemudian itu mencari waktu yang lebih baik lagi? Gimana nih Pak pengambilan ataupun penjadwalan yang dirasa mungkin Bapak ada jadwal ataupun spontanitas saja Bapak tanpa jadwal dengan mengambil keputusannya mungkin itu? Dan memang secara prosedural ya Pak Gus ya, yang sudah pengalaman yang dialami oleh Bapak dalam menyelesaikan masalah itu, kadang-kadang tidak memiliki jadwal yang khusus. Kadang-kadang ada masalah ini ya perlu diselesaikan sekarang, ya diselesaikan sekarang. Tapi ada juga permasalahan yang perlu kita diidentifikasi dulu kasusnya. Nah, kemudian kita membuat misalkan setelah tahu tadi jadwalkan penyelesaiannya, misalkan diambil misalkan dalam penyelesaian masalah itu bisa diambil di rapat-rapat di rapat dengan dinas dengan guru-guru, kadang-kadang seperti itu. Tapi itu bagaimana kasusnya, bagaimana permasalahannya, tidak semua permasalahan buatlah jadwalnya diselesaikan waktu nanti tanggal 1, tidak. Bagi situasional saja dalam penyelesaian masalah. Ya kadang-kadang kan masalahnya juga ada yang misalnya yang seperti apa, harus diselesaikan masalah seperti sekarang ya, harus seperti itu. Tapi ada masalah juga yang permasalahannya itu bisa diselesaikan dalam tenggang waktu yang sekian, kadang-kadang seperti itu. Ya, ada juga kan masalah yang harus diselesaikan itu juga, karena kalau tidak diselesaikan waktu itu juga akan berimbasnya kurang baik ya. Terutama bagaimana itu kalau masalah-masalah yang ada di sekolah seperti itu mungkin harus. Iya baik. Ya, dan saya pribadi juga Pak merasakan, karena selaku guru kelas, apalagi sekarang di kelas atas dan sebagai operator juga, terkadang saya merasakan gitu bagaimana dengan kebijakan Bapak, dan saya rasakan itu sangat-sangat mungkin merasa nyaman lah Pak. Bapak juga bisa melihat situasi saya sebagai operator sekolah, apalagi mungkin dibebani dengan tugas di kelas atas. Tak kala mungkin ada tugas yang sangat urgent, mungkin ini juga dilema Pak, dilemanya mungkin
karena saya harus meninggalkan kelas dulu mengerjakan tugas itu yang harus segera mungkin dilaporkan ke kantor ataupun ke dinas terkait untuk laporan-laporan misalkan. Nah secara tidak langsung mungkin Pak saya meninggalkan dulu anak-anak ya untuk koordinasi dengan Bapak selaku kepala sekolah, dan saya juga harus menyelesaikan mungkin ada pun tugas yang sesegera mungkin harus dilaporkan saat itu juga mungkin itu juga bisa ya Pak dengan pengambilan keputusan harus dilaksanakan saat itu juga, walaupun rujukan moralnya nih saya meninggalkan dulu kelas mungkin tak apalah demi apa, demi mungkin kebaikan sebagaimana tugas yang secepatnya urgen harus dilaksanakan gitu. Terima kasih. Salah satu contohnya memang itu bagus ya dalam melaksanakan tugas kita, contoh tadi bagus. Iya. Tugas kewajiban bagus misalkan yang utama sarana mengajar, mendidik, membimbing anak yang dalam mengajar. Tapi pas kadang-kadang ada tugas lain di sela tugas itu berbarengan dengan tugas itu, tugas mengajar kita, tugas membimbing kita. Nah itu kita kadang-kadang berpikir mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita kerjakan. Apakah kalau kita mengambil mendidik anak, membimbing anak, apakah tugas yang diberikannya oleh kepala sekolah? Nah itu kadang-kadang kita berpikir bagaimana kita menghadapi guru-guru kita, teman-teman kita di kelas-kelas lain. Apakah guru-guru itu memahami tugas kita? Nah, seperti itu. Kadang-kadang jadi berpikiran, kadang-kadang orang guru yang lain kadang-kadang beranggapan banyak keluar. Nah seperti itu. Tapi kalau intinya kita terbuka tadi, kerjasama, saling memahami, ini karakternya begini, ini harus bagaimana, insya Allah akan memahami apa yang diberikan tugas kita, apa yang akan diambil keputusan oleh kita, akan memahami dan bekerja itu akan berjalan dengan baik. Nah seperti itu dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya kita di sekolah bangunlah kerjasama, bangun kolaborasi supaya kita itu lancar. Jadi keterbukaan, kebersamaan itu mungkin intinya. Jadi setiap permasalahan baik yang masalah dilema etika atau rujukan moral, kalau kita dibangun kerjasama, dibangun keterbukaan, dibangun kita saling menghargai, saling mengerti, insya Allah akan setiap pengambilan keputusan itu akan berjalan dengan baik. Ini dia Pak. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak, adakah mungkin seseorang ataupun faktor-faktor penunjang nih yang selama ini mungkin mempermudah Bapak, membantu Bapak di dalam mengambil keputusan tersebut, katakanlah stakeholder dari luar misalkan yang bisa membantu Bapak, memudahkan Bapak untuk mengambil keputusan, karena tadi di awal Bapak pun juga bagus saya lihat Bapak tidak otoriter mengambil keputusannya dengan bersama-sama. Selain dengan ibu bapak guru yang ada di sekolah, ada mungkin Pak faktor lain yang bisa membantu Bapak itu dan dari pihak luar atau dari mana menurut Bapak yang sekiranya nih bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah? Memang kalau dalam menyelesaikan masalah faktor yang sangat mendukung dari faktor yang sangat mendukung. Tadi intinya kita lah faktor luar juga kalau mendukung kita itu ya bagus, bisa akan mendukung kita itu tergantung kepada kitanya juga. Kalau kitanya dibangun kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di dalam sekolah kita maupun yang di luar kita seperti komite sekolah, itu sangat-sangat mendukung, sangat faktor-faktor yang sangat mendukung. Itu juga tergantung kita bagaimana menjalin kerjasamanya, bagaimana kita membangun kerjasama, membangun tali ke silaturahmi kita, tali batin kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah setiap permasalahan-permasalahan atau yang kita pinta untuk menyelesaikan masalah, nah, setiap orang akan memberikan solusi, akan memberikan arahan, akan memberikan langkah-langkah setiap orang itu ya. Kalau kitanya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu dibangun kerjasama seperti itu. Jadi kami ya semua tidak hanya ini saja, ada guru-guru ini saja yang dapat membantu istilahnya menyelesaikan masalah. Jadi yang Bapak rasakan semua warga yang ada di sekolah ini sangat membantu, sangat mendukung terhadap penyelesaian masalah. Asalkan kita tadi kuncinya kita itu ya dibangun tali silaturahmi kita, tali batin kita dengan rekan-rekan kita yang ada di sekitar kita. Itu mungkin bagus ya. Terakhir nih Pak, pertanyaannya mungkin dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan,
mungkin adakah pembelajaran yang Bapak dapat selaku pimpinan di sekolah ini yang dapat Bapak petik dari berbagai pengalaman-pengalaman nih Pak, yang bisa Bapak ambil dari berbagai mungkin dilema etika ataupun bujukan moral dari tiap waktu ke waktu yang ada di sekolah ini, yang bisa Bapak ambil itu apa menurut Bapak ya? Oh ya, yang pembelajaran dari kasus, kita menemukan kasus, memang intinya gitu, dalam kehidupan itu kan kita menemukan beberapa permasalahan, beberapa kasus, itu merupakan pembelajaran. Pembelajaran itu sangat berharga. Dalam menyelesaikan masalah itu, pembelajaran bagi, terutama bagi diri Bapak ya, dalam menyelesaikan kasus itu mungkin yang menambah kita apa? Menambah dewasa kita, menambah secara emosi kita, bagaimana istilahnya menyelesaikan, bagaimana menahan kita emosi kita, bagaimana menahan perasaan kita seperti dari kasus-kasus tadi. Jadi semakin banyak kasus yang diselesaikan, semakin banyak kasus yang kita terima, itu akan membuat kita itu lebih kuat, lebih tegar, makanya lebih dewasa ya. Makanya kita itu jangan menghindar dari kasus, tapi kasus itu selesaikan dengan baik supaya apa? Oh, tahu kita kasus ini begini, oh menambah wawasan kita. Oh kalau kasusnya begini, oh menambah misalkan emosi kita, mata kita nih. Jadi sangat berharga lah dalam menyelesaikan kasus itu, sangat berharga terutama bagi diri Bapak, menambah kedewasaan, menambah emosi kita. Kadang-kadang kalau kita misalkan terutama misalkan dari kepala sekolah, oh ada kasus ini, kadang-kadang ya kalau kita tidak berpikir, kadang-kadang udah saja kita emosi kita itu luapkan saja seperti itu. Tapi dengan kita menemukan beberapa kasus, nah jadi kita itu belajar menahan emosi, menahan mental kita, bagaimana menghadapi dengan yang lain. Jadi sangat berharga dari penyelesaian kasus-kasus ini dan jadi sangat bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terutama ya di lingkungan kita pendidikan. Kadang-kadang di keluarga juga sama kan, jadi dengan banyaknya kasus yang kita selesaikan, dengan banyaknya kita berhadapan dengan kasusnya, itu menambah kedewasaan kita, menambah kepribadian kita itu lebih baik. Itu harus yang sangat dirasakan, sangat berharga dari penyelesaian kasus. Luar biasa sekali ya Bapak, terima kasih banyak. Mungkin dapat saya ambil manfaatnya dari wawancara dengan Bapak pada kesempatan hari ini, dan yang saya rasakan mungkin apresiasi yang sangat luar biasa. Semoga sekolah yang Bapak pimpin, dan kebetulan mungkin saya juga selaku guru dan Bapak sebagai pimpinan saya pribadi, semoga kedepannya Bapak lebih sehat walafiat dan tetap bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, dan juga guru-guru yang ada di SDN 1 Cibanteng ini semuanya sehat dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya setiap hari-harinya, mengajar, mendidik dan lain sebagainya. Dan juga tetap Bapak selaku kepala sekolah tetap mungkin berjuang bersama-sama, tetap jangan bosan-bosan mungkin Pak untuk terus membimbing kami. Bahkan saya selaku CDP, saya pribadi masih banyak mungkin bimbingan-bimbingan yang perlu saya dapatkan dari Bapak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga yang Bapak waktu luangkan barusan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang Bapak luangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Semoga Bapak selaku pimpinan mungkin di SDN Nango senantiasa sehat walafiat dan bisa mengemban tugas sebagaimana mestinya. Amin. Nah, sebelumnya Bapak mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya pribadi mungkin adalah CDP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Mendapatkan tugas mungkin di sini di modul 3.1 untuk mewawancarai pimpinan sekolah, baik itu yang di induk tadi sudah saya laksanakan dengan Bapak Agus, kemudian sekarang dengan Bapak di SDN Nango, selaku kepala sekolah di SDN Nango. Baik, kita mulai Pak. Di sini
Satu mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi mungkin kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selama ini atas pengalaman yang saya dapat sebagai pimpinan di sekolah ini, tentu saja apa yang disebut dengan rujukan moral atau dilema etika, tentu saja kami mendapatkannya selama ini. Ya, apa yang disebut dengan rujukan moral itu kan kita harus membuat keputusan secara benar atau salah. Kemudian jika permasalahan itu sama-sama benar, nah disanalah yang disebut dengan dilema etika menurut saya. Iya, baik. Kemudian Pak, yang selanjutnya mungkin selama ini Bapak di sekolah, bagaimana nih kira-kira Bapak menjalankan dalam langkah pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak itu, terutama nih untuk kasus-kasus di mana mungkin kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mungkin mengandung nilai kebajikan. Iya. Ya, terima kasih. Tentu saja yang saya lakukan pengalaman yang saya lakukan, terutama saya harus menganalisanya dulu. Ya, kasus tersebut ya lebih analisis dari berbagai sisi, dari berbagai kepentingan dan sebagainya. Kemudian setelah itu tentu saja saya harus mendengarkan pendapat, masukan, saran dari guru, dari komite atau dari tokoh masyarakat di lingkungan sekolah ini. Nah setelah itu baru saya membuat keputusan atau mengambil keputusan. Bagus ya, jadi Bapak tidak mengambil keputusan sendiri walaupun pimpinan serta kepala sekolah di SD Nango tetap berkolaborasi, membutuhkan masukan-masukan dari para guru. Oh iya, bagus sekali Pak. Iya, tentu saja. Kemudian Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa nih yang Bapak tempuh, yang biasa Bapak lakukan selama ini sebagai pimpinan sekolah? Langkahnya mungkin. Oh, langkah-langkah untuk menangani permasalahan gitu ya? Iya, untuk menangani permasalahan menjaga saya harus melihat dulu siapa yang terlibat dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu baru saya analisis permasalahan tersebut, seberapa besar urgensinya, ya itu dan lain sebagainya. Kemudian tentu saya harus mencari alternatif solusi untuk mencari. Kemudian ya terakhir tentu saja saya harus membuat keputusan. Betul bagus ya Pak. Ya. Jadi tidak spontan ketika itu juga masalah langsung diputuskan. Oh tidak. Dianalisis. Iya dulu. Iya tentu saja. Bagus langkah-langkahnya Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif mungkin di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak ini, hal yang menurut Bapak anggap efektif saja ini? Yang menurut saya efektif ya, tentu saja banyak. Tetapi yang paling penting, yang paling utama, tentu orang yang terlibat permasalahan tersebut legowo atau berbesar hati untuk menerima keputusan yang saya putuskan. Itu yang paling besar menurut saya ya. Jadi sehingga permasalahan itu tidak berlarut-larut. Tentu saja harus berbesar hati, itu yang paling utama. Jadi masalah itu sebetulnya dihadapi ya Pak, bukan malah menjauhi ya. Benar. Tetap harus diselesaikan. Tidak hari ini pun juga, mungkin dianalisis bisa besoknya. Bisa besarnya. Baik, selanjutnya Pak, hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan mungkin bagi diri Bapak pribadi? Adakah tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Pasti sebagai pimpinan kepala sekolah ya di sekolah SD Nango, ada tantangan tersendiri bagi Bapak ketika mendapatkan masalah di sekolah. Itu seperti apa Pak? Hal apa saja? Ya tentu saja. Ada tantangannya. Tentu saja ada tantangannya. Kenapa? Karena saya harus memutuskan satu permasalahan, padahal sebetulnya masalah tersebut sama-sama penting. Betul. Nah, kemudian tentu saja, tetapi harus ada satu yang didahulukan. Yang lebih urgen. Yang lebih urgen itu tantangannya yang saya hadapi. Kemudian yang saya rasakan itu keputusan saya itu benar atau salah itu ya dalam hati saya begitu. Tetapi ya kok boleh buat karena
memang itu yang harus didahulukan. Salah satu yang harus didahulukan. Walaupun sebenarnya menurut hati saya, apakah saya ini sudah benar tidak memutuskan itu? Iya. Itulah tantangan yang paling besar ya. Iya, bagus sekali Pak. Iya, Bapak mungkin sebagai leader di sekolah ini tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan mungkin untuk menyelesaikan permasalahan. Dan lain dari itu Pak, apakah Bapak mungkin memiliki sebuah katakanlah atau katakanlah jadwal tertentu ataupun waktu luang tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Katakanlah kalau terjadi kasus dilema etika bujukan moral di sekolah, kan tidak serta-merta hari itu juga perlu dianalisis. Apakah Bapak mempunyai jadwalnya atau mungkin jadwalnya sesuai dengan penyelesaian di sekolah tersebut? Oh iya, terima kasih. Iya. Selama ini pengalaman saya tidak pernah memiliki jadwal khusus. Nah, tetapi tatkala ada permasalahan itu ya tentu saja permasalahan itu kan juga harus dihadapi ya, bukan dihindari. Ya tentu saja harus. Tetapi saya tidak memiliki jadwal bahwa hari ini atau besok harus selesai, lusa harus selesai, tidak. Nah, kemudian langkah-langkah yang tentu saya tempuh tentang jadwal harinya, berapa harinya ya saya tidak bisa menentukan. Tidak ditentukan bahwa harus selesai 2 hari, harus selesai 3 hari. Saya tidak membuat jadwal seperti itu. Iya, baik. Kepastian seperti itu. Lantas selanjutnya Pak, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang menjadi dukungan bagi Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini untuk membantu mungkin mempermudah Bapak di dalam menyelesaikan pengambilan keputusan? Katakanlah mungkin Bapak juga sebagai leader tetap membutuhkan seseorang ataupun faktor lain yang sekiranya mendukung Bapak untuk menyelesaikan permasalahan mungkin dilema etika dan rujukan moral di sekolah, terutama di SD Nangah ini Pak. Ya, faktor-faktor yang membantu saya tentu banyak. Ya, sebagai salah satunya tadi kan saya sebutkan bahwa rekan kerja, para guru, komite, tokoh masyarakat itu faktor yang menurut saya itu sangat penting untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kemudian tidak kalah pentingnya faktor yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Betul. Ya, faktor lingkungan, adat istiadat masyarakat lingkungan tentu itu sangat mendukung faktor itu ya. Kemudian orang tersebut, orangnya yang terlibat dari permasalahan tersebut, kata saya juga ya orang yang bisa profesional atau berusaha hati dalam menerima berbagai macam keputusan yang sudah diputuskan. Itu faktor yang menurut saya sangat penting. Baik Pak, mungkin ini yang terakhir Ya. dari semua hal yang mungkin yang telah disampaikan oleh Bapak, adakah mungkin pembelajaran yang Bapak petik dan dapatkan selama mungkin pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama mungkin nih Pak, di sekolah kan ada banyak guru, kan misalkan kalau ada 5 guru itu mempunyai 5 karakter yang berbeda. Pasti Bapak selaku pimpinan itu mungkin sangat-sangat ekstra untuk tahulah karakter si A, B, sampai si C itu agar lebih nyaman mungkin pendekatannya harus seperti apa. Mungkin hal apa nih Pak pembelajarannya mungkin yang lebih bermanfaatnya bagi Bapak mungkin bisa? Tentu banyak ya. Di antaranya pembelajaran yang saya dapat, saya harus jeli, ya, kemudian teliti, sabar menghadapi, kan tadi juga berbagai macam karakter guru itu kan ya ada 5 guru atau sekian guru, karakternya tentu sangat berbeda. Nah, kita harus teliti, kemudian ya sabar menghadapinya, gitu ya. Itu yang menurut saya dilema ya. Iya, menurut saya itu apa istilahnya manfaat atau apa ya istilahnya faktor apa tadi itu ya apa ya pengalaman saya yang saya petik itu yang kemudian dari kepemimpinannya maka saya bisa memutuskan sesuatu secara bijak, gitu kan, dari segi kepemimpinannya itu bisa memutuskan segala sesuatu dengan melihat dari berbagai sisi dan lain seperti tadi saya sebutkan ya, dari lingkungan, masyarakat dan lain sebagainya. Itu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat selama ini menjadi pimpinan di sekolah ini. Iya, baik, terima kasih Pak. Mungkin
Dari berbagai pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak, alhamdulillah semuanya mungkin sudah Oh terjawab. ya, ya. Dan saya mungkin Pak selaku mungkin guru ya di SDN 1 Cibante, Ya. sebelumnya dan sesudahnya mungkin ucapkan terima kasih telah senantiasa berkenan diwawancarai oleh saya Pak pada kesempatan hari ini. Semoga saya doakan mungkin Bapak berikut, mungkin para guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah ini bisa bersama-sama mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SDN Nangor mungkin Pak. Ya, sama-sama, terima kasih, nggak apa-apa. Saya juga terima kasih kepada Pak Agus ya, Ya, sama-sama. CGP di angkatan berapa? 9 ya. Angkatan 9 ya. Saya doakan mudah-mudahan lancar semuanya selanjutnya ya, lulus sampai selesai. Amin, amin. Jangan bosan-bosan Pak, saya juga masih perlu bimbingan. Oh iya, iya. Perlu mungkin pemahaman yang lebih, terutama Ya. dari Bapak selaku pimpinan di SDN. Itu Ya. Pak mungkin terima kasih Oh iya, iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.